Gajah Mada. Gajah Mada dilahirkan dalam sebuah keluarga yang memiliki hubungan dengan lingkaran kerajaan. Ayahnya, yang kemungkinan nama Gajah Pagon, merupakan seorang prajurit penting dalam pasukan Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Gajah Pagon dikenal sebagai pengiring setia Raden Wijaya dalam perjuangannya melawan pengikut Jayakatwang dari Kediri. Nama Gajah Pagon disebut secara khusus dalam kitab Pararaton, menunjukkan bahwa ia bukanlah orang biasa, dan mungkin saja merupakan anak dari salah satu selir Kertanagara, raja terakhir Singasari. Setelah terluka dalam pertempuran, Gajah Pagon dititipkan kepada kepala desa Pandakan oleh Raden Wijaya yang sangat mengkhawatirkannya. Setelah sembuh, Gajah Pagon mungkin menikahi putri kepala desa tersebut. Dari pernikahan ini lahirlah Gajah Mada. Karier awal. Sejak muda, Gajah Mada menunjukkan bakat dan keberanian yang luar biasa. Ia memulai kariernya sebagai prajurit dalam pasukan Majapahit dan dengan cepat naik pangkat berkat kecakapan dan kepemimpinannya. Salah satu momen penting dalam karier awalnya adalah ketika ia berhasil menumpas pemberontakan Rakuti yang mengancam stabilitas kerajaan. Keberhasilan ini meningkatkan reputasinya di kalangan bangsawan Majapahit dan membuka jalan bagi kenaikan pangkatnya yang lebih cepat. Sumpah Palapa puncak karier Gajah Mada terjadi ketika ia diangkat menjadi Patih Amangkubumi, Perdana Menteri pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, putri Raden Wijaya. Pada saat pengangkatannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yang menyatakan bahwa ia tidak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini mencerminkan visi dan ambisi besar Gajah Mada untuk menyatukan kepulauan Indonesia. Ekspansi dan kejayaan Majapahit. Di bawah kepemimpinan Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan memperluas wilayah kekuasaannya ke berbagai penjuru Nusantara. Ia berhasil menaklukkan berbagai kerajaan, termasuk Bali, Sunda, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ekspansi ini menjadikan Majapahit sebagai kerajaan maritim yang kuat dan berpengaruh di Asia Tenggara. Peristiwa Bubat. Salah satu peristiwa kontroversial yang melibatkan Gajah Mada adalah peristiwa Bubat. Dalam peristiwa ini, terjadi bentrokan antara pasukan Majapahit dengan pasukan dari kerajaan Sunda. Bentrokan ini berakhir tragis dengan kematian Putri Sunda, Dyah Pitaloka, dan rombongannya. Peristiwa ini menimbulkan banyak kritik terhadap Gajah Mada dan menjadi noda dalam catatan prestasinya. Pengunduran diri dan kematian. Setelah mencapai puncak kejayaannya, Gajah Mada mulai mundur dari kehidupan publik. Ia mengundurkan diri dari jabatannya dan menghabiskan sisa hidupnya dalam ketenangan. Kematian Gajah Mada tidak tercatat dengan jelas dalam sejarah, namun ia meninggal setelah masa pengunduran dirinya. Warisannya sebagai tokoh besar dalam sejarah Indonesia tetap dikenang hingga kini. Pengaruh dan warisan Gajah Mada dikenang sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Indonesia. Visi dan ambisinya untuk menyatukan Nusantara menjadi fondasi awal bagi konsep negara kesatuan Indonesia modern. Pembangunan Candi Singasari yang dilakukan untuk mengenang Kertanagara menunjukkan penghormatan dan dedikasi Gajah Mada terhadap leluhurnya. Hubungan keluarga dengan Kertanagara mungkin menjelaskan dedikasi dan loyalitas Gajah Mada terhadap Majapahit. Jika ia memang cucu dari salah satu selir Kertanagara, ini menjelaskan motivasinya untuk membangun kebesaran Majapahit dan mengenang kejayaan leluhurnya. Dengan demikian, Gajah Mada adalah simbol kekuatan, visi, dan persatuan yang terus menginspirasi generasi berikutnya dalam membangun bangsa Indonesia.